حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني wa'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan yang berikutnya terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang diambil dari Riyadhus Shalihin karya Asy-Syaikh Abu Abdurrahman Abdullah Al-Yaryani waffaqahullah. Seperti biasanya disetorkan terlebih dahulu hadis yang telah kita baca, yaitu hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha muttafaqun alaih, masih seputar pembahasan mengenai anjuran berbuat baik kepada orang lain hatta walaupun dengan sesuatu yang sedikit. Terkhususkan adalah anak-anak wanita, karena Rasulullah SAW telah menyatakan dalam hadis yang kemarin kita baca, man ibtuliya min hadhil banat bi syai'in aw syai'a fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari kalangan anak-anak wanita ini, kemudian dia berbuat baik kepadanya, pada mereka maksudnya, niscaya mereka ini akan menjadi apa? Benteng atau tameng atau pemisah antara orang yang berbuat baik tersebut dengan api neraka. Tafadhalu, hadisnya dibaca. Naam, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita ambil berikutnya. Qala al-mu'allifu asbahullah, simak baik-baik barakallahu fiik. Babun al-wasiyatu bin nisa. Babun al-wasiyatu bin nisa, bab seputar anjuran untuk memberikan wasiat kepada para wanita. Kenapa di sini dikhususkan para wanita barakallahu fikum? Dikarenakan para wanita itu lemah akal dan lemah agama. Tidak boleh protes. Kenapa lelaki tidak dibilang lemah akal, lemah agama? Kenapa perempuan saja? Memang seperti itu yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang sahih. Nah, bahwasanya para wanita naqisat ad-din wal aql. Para wanita itu kurang agamanya dan kurang akalnya. Kemudian ada yang bertanya, ya Rasulullah, apa maksudnya kurang agama? Kemudian beliau alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwasannya, bukankah ketika dia haid meninggalkan sholat, meninggalkan puasa? Perempuan kalau haid puasa atau tidak? Tidak. Sholat enggak. Berarti kurang agamanya. Itulah letak kekurangan dari sisi agamanya. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah,
Apa maksud daripada kurang akalnya? Nah, kemudian beliau alaihi salatu wassalam mempermisalkan persaksian dua orang wanita sebanding dengan satu laki-laki. Ini kurang. Paham ya? Sehingga kalau satu laki-laki ingin diganti harus dua perempuan. Paham? Nah, dalam riwayat yang lain, perempuan itu kadang-kala kalau sudah berkeluarga kurang rasa syukurnya terhadap suaminya. Ini yang tentunya yang jauh dari agama ya. Suaminya berbuat baik tiap hari, memberikan nafkah, memberikan ma'isyah, tapi sekali berbuat kejelekan, kejahatan sekali saja, langsung istri mengatakan, kamu tidak pernah berbuat kebaikan selama-lamanya. Bayangkan itu. Allah musta'an, enggak pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Padahal cuma kesalahannya sekali. Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fi. Kemudian kenapa kok perempuan sangat ditekankan agar mendapatkan nasihat, bimbingan, arahan? Karena fitnah yang paling dahsyat melanda kaum lelaki adalah wanita. Sehingga semakin bagus agamanya, semakin bagus keadaannya, insya Allah bismillah dia akan semakin menjaga dirinya agar tidak memfitnah kaum lelaki. Datang dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari hadisnya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Tidaklah kutinggalkan suatu fitnah yang lebih dahsyat melanda kaum lelaki melainkan fitnah wanita. Dimanapun, apalagi zaman sekarang, antum nelpon saja, pulsa habis, dijawab laki-laki atau perempuan. Operatornya perempuan, fitnah juga. Ya enggak? Antum sekarang mau pergi kemana? Google Map buka, ada suaranya, kanan kiri depan belakang, laki-laki atau perempuan? Perempuan, fitnah juga. Makanya yang namanya fitnah yang paling dahsyat melanda kaum lelaki adalah fitnah wanita. Paham ya? Sekarang antum ya, toko-toko semakin yang melayani perempuan, pembelinya banyak. Fitnah. Barakallahu fiik. Nah, ini sekedar menyebutkan hakikat dan realita. Oleh karena itu kita perlu membentengi dengan apa? Ilmu. Membentengi dengan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Bayangkan, suatu ketika ada seorang lelaki dari kalangan Ansar, hadisnya Uqbah bin Amir muttafaqun alaih. Rasulullah SAW menyatakan, iyyaka wad-dukhula 'alan nisa, atau iyyakum wad-dukhula 'alan nisa. Faqala rajulun min al-Ansar, ya Rasulullah, afaratal hamwa? Qala al-hamu al-maut. Hati-hati kalian, hati-hati kamu masuk ke ruangan wanita yang bukan mahramnya, wanita ajnabiyah. Kemudian ada orang Ansar bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau itu ipar? Bayangkan, biasanya kalau orang awam, ipar itu kan dianggap keluarga sendiri, ngobrol berduaan, pergi kemana-mana dikirain mahramnya, padahal bukan mahramnya. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? Al-hamu al-maut. Ipar itu adalah kematian, fitnah. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kemudian juga hadis Abi Sa'id Al-Khudri, rawahu Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Hati-hati kalian terhadap dunia dan terhadap wanita. Karena fitnah yang pertama kali melanda Bani Israil fitnah wanita. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Kita ambil satu hadis saja. Tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Nanti baru kita jelaskan secara globalnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, istausu bin nisa'i khaira, fa innal mar'ata khuliqat min dila'. Wa inna a'waja syai'in fid dila' a'lahu, fa in dhahabta tuqimuhu kasarta, wa in taraktahu lam yazal a'waja. Istausu bin nisa'i khaira. Muttafaqun alaih. Artinya disimak baik-baik, barakallahu fiik. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, dari Rasulullah SAW beliau berkata atau bersabda, istausu bin nisa'i khaira, berwasiatlah kalian kepada para wanita dengan cara yang baik. Diterjemahkan berwasiat atau memberikan nasihat sama. Nasihatilah para wanita itu dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang brutal, bukan dengan cara yang keras,
Bukan dengan cara yang barakallahu fiik, bengis, tapi dengan cara yang baik, lembut, halus. Karena perempuan itu sensitif. Hatinya mudah kena. Paham ya? Mudah tersinggung, mudah sakit hati kalau perempuan itu. Beda dengan laki-laki. Laki-laki ya antum tahu sendiri, rasakan. Tapi kalau perempuan itu sensitif sekali, apalagi ibu. Ibu, kemudian sudah membesarkan anaknya, disusuin, dibesarkan, diasuh begitu besar, durhaka sama ibu. Bayangkan itu. Sekali ada ucapan bentak orang tua apalagi ibu, langsung terkena. Karena ibu itu yang diinginkan bukan harta dari anak itu, bukan, kasih sayangnya. Paham ya? Barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat, fa innal mar'ata khuliqat min dila'. Kenapa harus dengan cara yang baik? Dikarenakan sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu tulang yang sini, yang bengkok semua ini. Tulang rusuk. Paham ya? Wa inna a'waja syai'in fid dila' a'lahu. Sesungguhnya tulang rusuk atau sesuatu yang paling bengkok pada tulang rusuk tersebut yang paling atasnya. Antum punya tulang rusuk kan? Yang bengkok yang paling atasnya itu. Paham? Fa in dhahabta tuqimuhu kasarta. Jika engkau pergi meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu, engkau akan mematahkannya. Maksudnya kalau antum pergi menasihati dengan cara keras, jangan patah. Paham ya? Digertak-gertak, diteriak-teriakin, kerasin, itu akan patah. Maksudnya apa? Akan mudah tersinggung, patah hati, barakallahu fiik, sakit hati atau semisalnya. Tapi kalau dibiarkan bagaimana? Lihat ini, kalau dibiarkan, wa in taraktahu lam yazal a'waj. Namun jika engkau membiarkannya, lam yazal a'waj, dia akan senantiasa bengkok. Paham ya? Terus bagaimana? Istausu bin nisa'i khaira. Nasihatilah mereka para wanita dengan cara yang baik. Cara yang baik itu dengan rifq wal lin, birifqi wal lin, dengan cara lembut dan halus. Misalkan seorang suami manggil istrinya, misalkan dipanggil ukhti, ya ukhti. Kalau dipanggil dengan sebutan istri, ya zaujati, dengan sebutan-sebutan yang halus. Kemudian nasihat dengan cara yang lembut. Karena perempuan barakallahu fiik sangat sensitif sekali. Paham ya? Beda dengan lelaki, menasihati dengan cara yang halus, lembut. Tentunya halus dan lembut bukan berarti sembarangan. Halus dan lembutnya itu terkadang diiringi dengan suara, tapi sumber yang dia nasihatkan dari Al-Quran dan As-Sunnah itu maksudnya. Paham ya? Misalkan masih ada yang punya istri atau mungkin punya anak perempuan atau punya ibu atau punya saudari perempuan, keluar kok pakai wangi-wangian, nasihati. Ya ukhti ittaqillah. Paham ya? Dinasihati. Wahai saudaraku, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Memakai wangi-wangian haram bagi wanita ketika keluar rumah. Paham ya? Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW telah menyatakan. Sebutkan dalilnya, ya kan? Ayyumamra'atin kharajat wasta'tarrat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Atau kama qala Nabi SAW. Artinya, perempuan mana saja memakai wangi-wangian kemudian keluar rumah dalam rangka agar kemudian dia melewati kaum lelaki biar mendapatkan mencium bau wanginya tadi itu, maka perempuan dari zaniyah, penzina. Ini yang vonis Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Maksudnya hati-hati. Kalau para akhwat, para wanita keluar rumah jangan usah pakai wangi-wangian. Kalau pakai wangi-wangian di rumah, sampai-sampai disebutkan wangi-wanginya perempuan itu yang nampak warnanya, tersembunyi baunya. Paham? Karena apa? Karena benar-benar barakallahu fiik biar tersembunyi, jangan sampai keluar pakai wangi-wangian. Paham ya? Kalau zaman sekarang kan perempuan-perempuan yang jauh dari ilmu, yang tidak paham agama bagaimana? Keluar pakai wangi-wangian. Paham ya? Mengumbar auratnya, memfitnah kaum lelaki. Paham ya? Yang memakai wangi-wangian adalah kaum lelaki. Kalau perempuan keluar rumah, ya pakai pakaian yang biasa dibawa keluar rumah tanpa wangi-wangian. Paham ya insyaallah ya? Ini sekedar sedikit contoh. Karena betapa dahsyatnya fitnah perempuan ini sehingga Rasulullah SAW benar-benar mewanti-wanti. Waktu itu sebelum turunnya ayat hijab, disimak baik-baik ya, fokus, serius, jenius. Para wanita sahabiat, mereka masih ketika qada'il hajah di tempat-tempat barakallahu fiik di padang pasir, di tempat-tempat lembah-lembah itu ya.
Kemudian barakallahu fiik turunlah ayat hijab. Paham ya? Di antara sebabnya di antaranya adalah apa? Itu kisahnya Umar Khattab radhiyallahu anhu karena beliau ingin sekali kalau turun ayat hijab. Nah, itu kejadiannya ketika Saudah istri Rasulullah SAW pergi malam hari melakukan qada'il hajah. Paham ya? Untuk menunaikan hajatnya. Kemudian Umar Khattab radhiyallahu anhu menebak, "Aku tahu kamu adalah Saudah." Kelewat itu ya. Laporlah kepada Rasulullah SAW. Tujuan Umar Khattab bukan untuk menggoda, bukan, tapi pengen sekali agar turun ayat hijab. Setelah itu ternyata dibenarkan dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Al-Ahzab ayat 59. Surat Al-Ahzab ayat 59, ayat yang mengenai wajibnya seorang wanita menggunakan hijab syar'i. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yudain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum mukminin agar mereka apa? Menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Tujuannya apa? Tujuannya barakallahu fiik yang demikian itu agar mudah dikenal dan tidak diganggu. Bayangkan. Nah, jadi menjulur jilbabnya bukan jilbab gaul, itu bukan. Jilbab tipis, kemudian pendek, kemudian apa? Pakai rambut sambungan, itu bukan itu. Jilbab yang syar'i, tertutup seluruh tubuhnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Lebar, luas, longgar. Warnanya bukan warna-warni ya. Nah, upayakan menggunakan warna yang gelap. Warna yang gelap. Karena warna yang gelap itu sangat, nah barakallahu fiik, lebih aman untuk apa? Terjaga daripada yang warna-warni. Ahlus sunnah wal jamaah sangat memilih warna gelap ini. Paham ya? Dipermisalkan bagaimana para wanita sahabiat waktu itu, mereka bagaikan burung-burung gagak. Burung-burung gagak ma'rufnya warnanya apa? Hitam, betul. Bukan warna-warni seperti orang-orang hizbiyun di luar sana. Setiap hari Jumat jalan-jalan, depan ustadznya sama ustadzahnya. Belakangnya warna-warni, ada hijau, ada pink, ada orange, ada yang merah, ada yang putih, yang penting pakai cadar katanya. Allahul musta'an. Fitnah. Sekarang antum perhatikan, secara naluri, tabiat manusia ketika melihat warna-warni yang menarik, tertarik atau tidak? Tertarik, walaupun pakai cadar. Makanya pilihlah warna yang paling gelap. Pilih warna yang paling gelap, hitam, biru tua, coklat tua, jangan warna pink, orange. Cadarnya orange, kemudian jilbabnya pink, kemudian apa? Jubahnya ke bawahnya itu hijau muda. Allahul musta'an. Nah, ahlus sunnah insyaallah paham masalah ini ya. Kalaupun mau pakai warna-warni silakan dalam rumah. Ada pun keluar rumah bagaimana caranya wanita itu aman dan tidak terfitnah dan tidak memfitnah. Itulah tujuan utama. Karena zaman sekarang barakallahu fiik, banyak orang-orang hizbiyun sudah merusak para akhwat salafiyah mulai dari pakaian. Mulai dari cadarnya banyak gaya butterfly, kupu-kupu. Nah, kemudian dihiasi pinggir-pinggirannya, menarik perhatian laki gitu loh. Tujuannya perempuan ketika keluar rumah pakai hijab, pakai cadar, burdah, tujuannya biar memfitnah atau biar tidak terfitnah dan tidak memfitnah? Biar nggak memfitnah, aman dari fitnah, bukan malah apa? Berhias. Allahul musta'an. Nah, ini pelajaran bagi kita semuanya yang upayakan kalau antum atau kita punya saudari, punya istri atau punya anak perempuan, kondisikan pakaiannya. Pakaian yang hitam atau yang gelap, paham ya, nggak harus hitam ya, gelap, luas, longgar, lebar. Cadar bagus, sempurnakan dengan barakallahu fiik penutup mata lebih lengkap lagi. Paham ya? Penutup mata yang transparan itu. Nah, ini sekedar selingan betapa dahsyatnya fitnah wanita. Nah, barakallahu fiik, sehingga kita harus senantiasa menasihati mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus, karena mereka butuh nasihat barakallahu fiik. Nah, dan mereka dipermisalkan seperti apa barakallahu fiik, perempuan yang salehah itu seperti perhiasan, tapi yang salehah. Perempuan yang salehah adalah perempuan yang menjaga kehormatannya barakallahu fiik ketika di luar rumah dan ketika
Nah, barakallahu fiik, ditinggal suaminya atau yang semisalnya. Hadisnya siapa itu? Abdullah bin Amr bin As wa Muslim. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Wanita salihah itu wanita yang bagaimana? Yang menjaga kehormatannya, paham tentang agama, paham tentang Al-Quran dan As-Sunnah, taat dengan suaminya, tidak berontak, tidak berani dengan suaminya. Hadis yang akan datang kita baca nanti pada pertemuan yang akan datang seputar itu. Sampai-sampai kalau seandainya Rasulullah merintahkan orang sujud, misalnya kata Rasulullah, aku perintahkan istri agar sujud dan suaminya, bayangkan itu. Nah, karena banyak zaman sekarang yang jauh dari ilmu Al-Quran Sunnah, suami mah dikuasai sama istrinya yang nyopir. Dalam artian setir, suaminya mau kalah diarahkan. Paham ya? Nah, suaminya nggak bisa apa-apa, mau taklim jangan masuk. Mau kajian dihalang-halangi. Paham ya? Allahul musta'an. Ini sekedar selingan barakallahu fiik wa hafizakumullah, bahwasannya nasihat terus kita sampaikan kepada para wanita, terkhususkan ketika seorang suami sudah beristri, maka nasihat istrinya dengan cara yang baik. Paham ya? Dengan cara yang halus, sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Gambar makhluk bernyawa haram tinggalkan. Tidak perlu beli boneka untuk anak perempuannya. Mas, ini kan anak kita butuh boneka untuk senang-senang, untuk bermain-main, kita katakan haram. Nasihat yang yang baik. Kalau mau beli boneka, tarikannya nggak ada kepalanya kalau ada. Ya benar, harus tegas itu. Kalau nggak tegas gimana? Rumah tangga barakallahu fiik, kalau nggak dibangun di atas Al-Quran Sunnah, itu cepat atau lambat hancur biasanya. Ribut, yang ininya mengharamkan, yang ini menghalalkan. Yang ini demen, seneng dengan TV Roja, yang ini mengharamkan. Udah. Ketika suaminya pergi kerja, istrinya minta dibelikan TV biar bisa taklim katanya. Nonton ustadznya terus, istrinya di rumah. Suaminya pulang, wah nggak dipuji, nggak disanjung, nggak dibikinkan kopi, nggak dibikinkan, malah muji-muji ustadznya. Bayangkan itu fitnah barakallahu fiik. Zaman sekarang itu hati-hati. Karena la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman melainkan yang setelahnya lebih jelek keadaannya dari yang sebelumnya. Bagaimana solusi yang terbaik? Kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dah itu. Hati-hati barakallahu fiik. Fitnah wanita, fitnah yang sangat dahsyat. Dan fitnah yang paling memfitnah kaum lelaki di awal permulaan, yang dia langsung terfitnah ketika melihat wajahnya. Makanya menutup wajah hukumnya wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban enggak akan sempurna kecuali dengan melakukan sesuatu tersebut, maka melakukan sesuatu tersebut hukumnya wajib. Paham ya? Sehingga menutup wajah hukumnya wajib. Karena ada khilaf Ustaz. Katanya Syekh Al-Albani mengatakan enggak wajib. Paham ya? Hujjah adalah Al-Quran was Sunnah. Paham ya? Untuk prakteknya keluarga beliau bagaimana? Apakah keluarga beliau tidak bercadar? Nah, barakallahu fiik. Apakah keluarga beliau kemudian meninggalkan hijab syar'i tersebut? Tidak. Jadi kalau cuma pendapat barakallahu fiik, itu orang bisa berpendapat, tapi kalau dalil, itulah yang kita dahulukan. Kalau Allah, kalau Rasul. Coba antum ketika melihat wanita, yang mulai antum terfitnah ketika melihat wajahnya atau kakinya? Wajah. Tutup wajah pakai cadar, paham ya? Sempurnakan dengan burdah atau yang menutupi mata itu lebih sempurna lagi, bagus. Paham ya? Ingat-ingat warna gelap, bukan warna-warni. Karena yang namanya fitnah barakallahu fiik itu datangnya kadangkala berlahan-lahan. Paham ya? Apalagi laki-lakinya. Nah, barakallahu fiik itu kalau sudah melihat sandal aja warnanya pink udah terfitnah. Sandal siapa ya? Padahal itu mau sandal ibunya sendiri. Bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya fitnah wanita itu dahsyat gitu loh. Paham ya? Bukan perkara sepele. Naam. Kesimpulannya barakallahu fiik, hadis ini yang kita baca, setorkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, barakallahu fiik, dalam hadis yang mulia ini terus melakukan pembenahan, tarbiyah wa tasfiyah. Tarbiyah mendidik, tasfiyah membersihkan, tasfiyah minal bid'ah wal khurafat wasyirkiyat. Nah, dibersihkan dari kotoran kebid'ahan, kesyirikan, kemaksiatan. Tarbiyah dididik dengan didikan Al-Quran dan As-Sunnah seperti itu. Nah, tapi kalau kita biarkan perempuan
Begitu biarkan gitu aja kan dinasihati tetap bengkok. Makanya tetap bengkok, butuh nasihat. Paham ya, butuh nasihat agar menjadi apa? Sebaik-baik perhiasan dunia. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillah rabbil alamin.